Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan saya dan Feby. Kita akan membahas sesuatu yang sedang viral-viralnya nih. Yang semoga apa yang kita perbincangkan ke depannya bisa kita petik manfaatnya. Oke Feb, apa nih yang mau kita perbincangkan di kesempatan kali ini? Hari ini itu lagi rame banget dengan yang namanya kutukan Jerome Pauline, Pak. Apa tuh maksudnya? Jerome Pauline tuh seorang influencer, dia tuh YouTuber lah. YouTuber pendidikan juga, kadang pendidikan, kadang yang seru-seru aja, have fun aja gitu. Sampai baru rame lagi akhir-akhir ini. Jadi dia tuh pertama kali, orang tuh jadi cocokologi gitu loh, Pak. Jadi cocokologi gitu, kronologi. Dari awal tuh ada meme namanya meme kapibara. Nah, itu tuh jadi sepi gara-gara setelah dia nge-tweet itu jadi sepi. Kedua, dia tuh baru-baru ini ngedukung timnas Indonesia dan gara-gara itu juga menurut orang-orang tuh dia jadi biangnya nih gara-gara gitu. kalahnya. Bawa sial gitu ya. Abis itu Zenius juga pernah jadi nge-BA-in dia, misalnya brand ambassador dia, tapi jadi bangkrut. Nggak lama kemudian setelah itu orang-orang jadi banyak yang mikir kayak, ini beneran gak sih gitu. Iya. Jadi orang-orang pada mikirnya gitu. Jadi menurut Bapak tuh emang bener ya Pak, ada orang yang dibilang pembawa sial ya? Kalau menurut saya sih nggak ada istilah pembawa sial gitu ya. Even bukan hanya orang ya. Kadang misalnya kita pergi ke suatu tempat, katanya tempatnya pembawa sial. Terus misalnya kita pergi ke mana gitu yang intinya ada sebagian orang-orang yang tinggal di tempat tersebut bilang ada tempat yang kamu jangan datangi misalnya, ini juga pembawa sial gitu. Itu sebenarnya hanya mitos yang ada di masyarakat gitu. Karena kan masyarakat itu kadang ingin mencari kambing hitam gitu kan, senangnya seperti itu gitu. Dia nggak mau coba introspeksi ke diri sendiri gitu. Kenapa nih kejadian ini kok bisa dihadirkan gitu oleh Tuhan? Ya. Mereka senangnya ya mencari sesuatu di luar dirinya gitu. Yaitu yang membuat akhirnya orang yang seperti Jerome Pauline ini itu menjadi kena imbasnya gitu. Ini sebenarnya yang nggak boleh diteruskan tradisi yang seperti ini gitu. Jerome Pauline kan emang ada niat gitu dari awal ya. Lo pakai gue jadi bangkrut gitu. Pasti nggak ada niat seperti itu. Ini hanya kebetulan yang tadi yang kamu bilang tuh, cocokologi. Karena kita senangnya melakukan hal itu, ya sudah gitu. Membuat hal ini ya menjadi viral. Ya, ini yang harus kita ubah gitu, Feb. Pola-pola seperti ini gitu. Kita mencari kambing hitam, kita mencari-cari aib orang lain, kita mencari-cari kesalahan orang lain gitu. Kenapa sih kok kita kayaknya susah banget gitu nyari hal yang baik tentang seseorang? Nah ini nih yang patut dipertanyakan. Jadi itu Feb, kalau saya sih nggak percaya dengan misalnya orang pembawa sial itu nggak ada. Tapi kok memang ada selain orang ya ada tanggal gitu, kayak tanggal tuh kayak dari perhitungan nama gitu. Itu Bapak percaya nggak? Enggak. Sama enggak juga? Enggak. Karena itu yang akan membuat kita nggak berkembang kehidupan kita. Kita senangnya mencari-cari sesuatu hal yang mistis di luar akal sehat. Ih, kenapa ya? Ya ini nggak cuma orang timur aja ya, orang barat juga sama. Kamu mungkin pernah dengar ya, kayak ada permainan yang namanya tarot. Oh, itu emang dari Kartu tarot. Ya itu kan budaya luar ya. Oh, budaya luar. Budaya luar setahu saya, budaya luar. Saya nggak pernah dengar gitu misalnya kartu tarot itu asal muasalnya dari Indonesia gitu. Saya nggak pernah dengar gitu. Itu budaya barat sih yang lebih istilahnya berkembang gitu ya. Itu di sana gitu. Jadi kalau menurut saya, karena manusia itu intinya sukanya gitu mencari sesuatu yang kasat mata itu kayaknya nggak cukup gitu ya. Pengennya sesuatu yang tidak kasat mata gitu ya, yang istilahnya keingin tahuan kita tuh memang sangat besar gitu ya terhadap sesuatu yang di luar logika gitu.
Nah, tetapi jangan jadikan itu sebagai pijakan, logika berpikir kita, itu udah ngaco banget gitu. Kalau pengen sesuatu yang tidak kasat mata, ya kita harus periksanya di lab gitu kan. Ya misalnya sesuatu yang kita nggak bisa lihat langsung gitu, misalnya bakteri gitu, ya kita butuh kaca pembesar gitu kan. Nah itu boleh lah, itu kan salah satu ini ya bentuk science gitu ya. Kalau kita ingin mencari tahu sesuatu yang tidak kasat mata. Tetapi yang hal-hal yang di luar itu, di luar science, jangan kita jadikan hal itu sebagai pola berpikir kita gitu. Hanya untuk memuaskan nafsu kita saja. Ini yang akan menjadi penyebab kehidupan kita nggak kemana-mana. Ya makanya di Islam aja kan nggak boleh. Misalnya kita percaya dengan sesuatu tuh yang di luar ini ya, logika berpikir gitu. Di Islam itu kita nggak boleh misalnya mengadu nasib gitu ya, dengan hal-hal yang istilahnya nggak ada hubungannya gitu dengan apa yang kita lakukan. Misalnya undian gitu ya. Kalau misalnya setelah kita undi hasilnya begini, baru kita ingin melakukan suatu hal itu gitu. Itu kan sebenarnya kita tidak memiliki apa ya namanya kepercayaan gitu dengan kemampuan yang kita miliki. Kita istilahnya menyerahkan apa yang sesuatu itu menjadi kuasa kita serahkan kepada di luar kuasa kita. Ya, padahal Tuhan itu kan sudah menciptakan kita begitu sempurnanya gitu. Kita diberikan akal pikiran yang untuk kita pakai. Ya masa sih kita malahan tidak menggunakan anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan itu kepada kita. Kita malah melemparkan lagi gitu ke hal yang di luar kuasa kita. Akhirnya ya secara kita tidak sadari, kita menghambat kehidupan diri kita sendiri untuk ke arah yang lebih baik. Ya. Nah ini sebenarnya kembali lagi ke cara didik orang tua kepada anak-anaknya. Nah itu, jadi sesuatu itu pasti akan ini kayak ini kayak efek bola salju lah. Nah, semakin istilahnya bola salju itu terbentuk, itu akan semakin besar gitu. Betul. Nah, jadi sesuatu itu kan dari hal yang kecil dulu. Tetapi kalau kita biarkan ya pikiran-pikiran itu bisa menjadi suatu hal yang besar gitu ya, dan hal itu menghambat kehidupan kita sendiri. Jadi percaya kayak gitu nggak boleh ya Pak ya? Ya nggak boleh. Karena di agamanya sangat dilarang, itu seperti kita menyekutukan Tuhan gitu. Betul. Tapi tadi ngomongin soal takdir nih Pak, soal tadi takdir gitu. Nah kalian tuh ada orang tuh Pak ngomong kayak, lu kenapa sih cuma jadi karyawan, misalnya kayak, lu kenapa sih jadi karyawan doang? Ya udah lah ya, emang takdirnya gini. Itu emang dia nggak berusaha apa gimana tuh Pak? Ya itu suatu pemikiran yang dia mungkin dari dia dibesarkan ya, selalu mendapatkan input-input yang negatif. Ya, misalnya gini, orang tua berucap kepada anaknya gitu, udah nak, kamu gak usah bercita-cita tinggi-tinggi banget, nanti kalau gagal jatuhnya sakit, gitu kan. Iya sering. Nah itu kan akibat ucapan orang tua kepada anaknya. Dan kita nggak sadar, ucapan orang tua itu adalah doa gitu. Dan itu diaminkan oleh si anak. Nah, akhirnya ya udah, si anak ini istilahnya tersandera gitu dengan mindsetnya, dengan pola pikirnya. Bahwa takdir itu nggak bisa diubah. Padahal yang namanya takdir itu bisa diubah. Ya salah satunya dengan doa. Ya, salah duanya dengan ikhtiar. Nah ini yang harus kita kombinasikan, doa dan ikhtiar kita ini.
Nah, tetapi kalau kita mematahkan itu semua dengan ucapan-ucapan negatif kita, ya, akhirnya sudah, itu yang menjadi kenyataan. Ya makanya kita harus berhati-hati gitu dengan apa yang kita yakini. Karena yang kita yakini ini bisa menjadi sebuah kenyataan gitu. Ya, kalau yang kita yakini suatu hal yang positif sih, ya teruskan. Tapi kalau hal yang negatif, segera hentikan. Tapi kadang-kadang tuh ada orang yang ngomong kayak, ah gue nggak bisa deh kayaknya. Tapi bisa Pak ujung-ujungnya Pak. Itu gimana tuh Pak? Ya itu bagus, karena ujungnya akhirnya bisa kan. Nah, tetapi kan untuk menuju ke sana itu butuh yang namanya konsistensi. Nah, tetapi kalau dia terus berucap, saya nggak mampu, saya nggak mampu, saya nggak mampu misalnya, ya bisa-bisa di tengah jalan dia berhenti sebelum dia bisa berhasil. Nah, makanya ini harus kita perhatikan gitu, apa yang kita ucapkan. Ya karena apa yang kita ucapkan ini pasti kan dari pikiran kita kan, asal muasalnya gitu. Nah, makanya apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, itu yang harus kita perhatikan benar-benar. Apa yang kita baca, apa yang kita tonton, ya, apa yang kita perhatikan secara serius gitu, itu harus kita lihat gitu, harus kita coba telaah. Jangan-jangan apa yang kita lakukan itu ada suatu hal yang negatif, dan itu akan menjadi image diri kita, citra diri kita. Ini yang bahaya. Nah itu Feb. Jadi kalau misalnya kamu dengar nih ada orang yang berucap misal menyalahkan takdir, coba telusuri asal muasal orang ini bagaimana gitu. Pasti ada penyebabnya.